It's a wedding, we're having a wedding. Everybody is attending. It's a wedding, we're celebrating. Everybody is attending. Hai, perkenalkan nama saya Freddy Lim dengan NIM 222 3021 376. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Nusa Tenggara Timur, yaitu Politeknik Negeri Kupang. Saya jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan Jembatan. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah kami amati di Jalan Pita Talo tentang kapasitas, kecepatan, hambatan samping, ekivalensi mobil penumpang, dan beberapa kriteria lain yang sudah kami amati dan kami hitung. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Baik, di sheet pertama yang kami ambil adalah lokasi dan geometri, di mana lokasi yang kami pilih adalah Jalan Pita Talo di Liba, Kota Kupang, dengan tipe jalan 2/2 tidak terbagi, lebar jalannya 10 meter dengan lebar bahu kanan 1,47 meter, di mana kami mensurvei di tanggal 14 Oktober 2024. Panjang segmen yang kami ambil yaitu 25 meter. Mengapa 25 meter? Karena kami mengacu pada tabel di modul, di mana jikalau kecepatan rata-ratanya lebih kecil dari 40 km per jam, maka penggar jarak yang diambil adalah 25 meter. Kemudian alasan kami mengambil data di lokasi ini karena lokasi ini merupakan salah satu jalan perkotaan yang sangat macet. Tujuan kami mengambil dan mengamati data di lokasi ini untuk mengetahui penyebab kemacetan di ruas tersebut. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data pada tanggal 14 Oktober 2024 pada 3 sesi berdurasi 2 jam dan interval 15 menit. Gambar sketsa potongan melintang kami adalah seperti yang berikut yang kami lampirkan di Excel. Jika dilihat di atas seperti berikut. Kemudian nama-nama surveyor atau anggota kelompok kami. Yang pertama, Adrian Antonis, bertugas menghitung lalu lintas arah menuju jembatan Liba lajur kiri. Yang kedua, Agustin Temaluru, menghitung lalu lintas menuju Alfamart lajur kanan. Yang ketiga, Beatrix Syukur, menghitung hambatan arah menuju jembatan Liba ataupun lajur kiri. Yang ketiga, Selin Boymata, menghitung lalu lintas menuju Alfamart lajur kanan. Yang berikut, mengukur kecepatan arah menuju jembatan Liba lajur kiri dilakukan oleh Kristan Lapaan. Yang berikut, Freddy Lim, saya sendiri, bertugas mengukur kecepatan arah menuju Alfamart lajur kanan. Yang terakhir, Friska Lau, menghitung hambatan arah menuju Alfamart lajur kanan. Kemudian di sheet lalu lintas, kami mensurvei 8 jenis kendaraan. Kendaraan 1 sepeda motor, 2, 3, 4, kendaraan ringan 5A sampai kendaraan 8 adalah kendaraan berat. Kami mensurvei di tempat yang sama, itu di Liba. Arah yang pertama arah Alfamart, arah yang kedua adalah arah jembatan Liba. Kami mensurvei masih di hari yang sama dengan jumlah kendaraan seperti berikut yang tertera di Excel. Dari golongan 1 sampai golongan 8, lajur kiri maupun lajur kanan. Kemudian berikutnya kami menghitung arus lalu lintas puncak, di mana di sini tujuan kita menghitung, kita mengetahui jam puncaknya ada di jam berapa. Untuk menghitung arus lintas puncak ini, seperti yang saya katakan tadi, kita hanya mengambil 3 golongan: sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan sedang. Di mana sepeda motor ini kendaraan dengan golongan 1 yang ini. Kemudian kendaraan ringan 2, 3, 4, dan kendaraan sedang ini sisanya. Kemudian kita total dan mendapatkan hasil seperti ini untuk semua interval dan lajur kiri maupun kanan. Kemudian kita menghitung SMP-nya dengan 3 nilai ini. 3 nilai ini kita dapat dari tabel 4.10 untuk tipe jalan tak terbagi, di mana volume lalu lintas kita di atas 1800.
maka kita mengambil yang kendaraan sedangnya 1,2. EMP sepeda motor ini dilihat dari lebar jalur, karena lebar jalur kita di sini di bawah di atas 6 meter, maka kita ambil 0,25. Sedangkan kendaraan ringan memang 1 karena ekivalensi mobil penumpang sama dengan kendaraan ringan. Kemudian kita menotalkan semuanya. Setelah dikalikan dengan faktornya ini, kita menotalkannya di total SMP, lajur kiri maupun lajur kanan. Kemudian untuk mendapatkan arus jalan lalu lintas puncaknya ini, kita menambahkan total 2 arah ini berdasarkan 4 interval atau 1 jam. Di semua interval kita tambahkan seperti yang tertera di layar Excel ini, seperti ini. Kemudian berikutnya semuanya 4 per 1 jam. Setelah semuanya kita tambahkan, angka ini didapat dari zoom 4 ini. Sedangkan 4 ini angkanya didapat dari total interval di sebelah kiri dengan di sebelah kanan ditambah. Kemudian didapatlah arus lalu lintas puncak dengan rumus max dari semua interval itu. Kemudian kita mendapatkan arus lalu lintas puncaknya 3013,6. Itu berada di antara jam 6.45 sampai 7.45. Kemudian berikutnya kita menghitung hambatan samping, di mana hambatan samping ini diambil 4 macam hambatan samping, yaitu pejalan kaki, parkir atau kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, kendaraan melambat. Keempat ini kita ambil juga dari tabel dia punya kriteria. Kemudian setelah kita mensurvei, kita mendapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Kita mengalihkannya dengan faktor koreksi seperti berikut, di mana faktor koreksi ini kita dapat dari tabel, di mana pejalan kaki faktornya 0,5, kendaraan yang berhenti 1, kendaraan keluar masuk 0,7, arus kendaraan melambat 0,4. Kita masukkan ke dalam rumus Excel, di mana seperti berikut: pejalan kaki dikali 0,5, kendaraan berhenti dikali 1, kendaraan keluar masuk dikali 0,7, kendaraan melambat dikali 0,4. Kita hitung di semua interval, baik lajur kiri maupun lajur kanan. Setelah itu kita menotalkan lajur kiri maupun lajur kanan dengan rumus sum, itu hambatan kali faktor koreksi di lajur kiri dikali dengan ditambah hambatan kali faktor koreksi di lajur kanan. Kemudian kita buat di semua interval. Kemudian untuk mendapat jumlah arus di lalu lintas puncak ini, kita ambil di jam puncak tadi, di mana jam puncak tadi di sini sudah saya warna kuning, dari 6.45 sampai 7.45. Maka di hambatan samping juga kita mengambil seperti yang sebelumnya di arus lalu lintas puncak. Maka jumlah hambatan di arus lalu lintas puncak kita adalah 81,2. 81,2 jika kita lihat di tabel kriteria kelas hambatan samping ini di bawah 100, maka sangat rendah dia punya kriteria hambatan samping kelasnya. Ciri-cirinya daerah pemukiman, tersedia jalan lingkungan atau frontage road. Baik, yang berikutnya kita menghitung ekivalensi mobil penumpang, yang artinya kita mengalihkan jumlah kendaraan dikalikan faktor ekivalensi mobil penumpang untuk mendapatkan nilai SMP. Nilai SMP ini guna mendapatkan persen arah ini, arah kiri dan arah kanan. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui nilai di atas ini didapatkan dari mana. Nilai di atas ini didapatkan dari tabel 4/10, di mana punyanya kami diambil dari yang kedua. Volume lalu lintas total 2 arah di atas 1.800 kendaraan per jam. Didapat dari sini, dari arus ini tadi. Ini totalnya 34.000, artinya di atas 1.800. Maka kita meninjau tabel yang di bawah, di mana
Mobil penumpang tetap 1 karena kita ingin mengalihkannya ke mobil penumpang. Kemudian kendaraan sedang faktornya 1,2 karena lebih besar dari 800. Yang ketiga, sepeda motor. Jika lajur di bawah 6 meter 0,35, jika di atas 6 meter 0,25. Karena lajur kita tadi di atas 6 meter, di sini 10 meter ya, maka kita mengambil 0,25. Kemudian kita mendapatkan angka ini dari arus lalu lintas puncak di arah 1, yang ini untuk kendaraan ringan atau mobil penumpang. Di sini yang arah 2-nya. Kemudian kendaraan sedang, yaitu di situ juga ini, yang ini kendaraan sedang, total kendaraan sedang selama jam puncak. Yang terakhir sepeda motor, total sepeda motor di jam puncak juga, yang ini. Yang kolom ini, yang ini, dan yang ini. Kemudian yang ini di arah 2, di kolom sebelahnya, di sebelah sini. Sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan sedang. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita menjumlahkannya. Ini dijumlahkan satu persatu. Kemudian kita mencari nilai SMP per jam dengan cara nilai ini dikalikan dengan faktor ekivalensi. Di sini saya tidak kalikan karena dikalikan dengan 1. Kita langsung ke yang sini, dikalikan dengan 1,2. Di sebelah sini pun begitu, dikalikan dengan 0,25. Gitu. Kemudian kita total juga seperti tadi di satuan kendaraan per jam. Ketika kita mengalihkan ini dikali ini, maka satuannya berubah menjadi SMP per jam. Kemudian kita menotalkannya. Di sini kita totalkan. Di kendaraan per jam ini kita tambahkan mobil penumpang, kendaraan sedang tambah sepeda motor. Begitu pula di SMP per jam. Kita menotalkan di arah 1 maupun arah 2. Kemudian kita totalkan secara keseluruhan arah 1 tambah arah 2. Setelah kita dapat, barulah kita bisa mendapatkan persen arah dengan rumus seperti berikut. Persen A ini total arah dibagi dengan total kedua arah begitu. Baik, selanjutnya kita menghitung kapasitas, di mana di kapasitas pertama kita harus mengetahui nilai VB, di mana VB ini artinya kecepatan arus bebas untuk MP pada kondisi lapangan dalam kilometer per jam. Kesatuannya adalah kilometer per jam. Di sini sudah saya jabarkan rumusnya, yaitu VBD ditambah VBL dikali FV BHS dikali FV BUK. Baik, kita tinjau satu-satu. Kita lihat nilai VBD didapat dari 4-12. Kita lihat di tabel 4-12. Di sini kita punya yang ini, 2/2 tidak terbagi. Maka VBD per jam kita adalah, karena kita sudah mengalihkannya di MP tadi itu semuanya, maka kita ambil nilai MP saja, yaitu 44. Kemudian di parameter kedua VBL, kita melihat langsung ke tabel 413. Tabel 413 yaitu di sini. Di sini yang kita lihat pertama tipe jalan kita 2/2 tidak terbagi. Lebar jalur efektif kita 10 karena tadi lajur kiri 5, lajur kanan juga 5 ya, 10 meter. Maka kita punya nilai VBL-nya adalah 6 ya, seperti yang sudah saya cakar di Excel. Kemudian FV BHS diambil dari tabel 4-14. Tipe jalan kita 2/2 tidak terbagi. Kriteria hambatan sampingnya kita sangat rendah tadi ya, hambatan samping ini. Hambatan samping kita sangat rendah kriterianya. Kemudian LBE untuk jalan lebar bahu efektif. Lebar bahu efektif kita ada di 1,47 atau 1,5 ya. Maka kita mengambilnya 1,01 untuk nilai LBE.
untuk nilai FVBHS. Kemudian FVBUK kita ambil di tabel 416, di mana di sini untuk mendapatkan FVBUK harus meninjau dari jumlah jiwa di kota kita. Angka penduduk di kota Kupang 455.000 jiwa atau 0,1 sampai 0,5 juta di kisaran ini. Maka FVBUK kita 0,93. Seperti yang saya taruh di sini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus VBD tambah VBL dikali FVBHS dikali FVBUK mendapatkan hasil 46,965. Kemudian kita menghitung nilai C dengan rumus C0 kali FCLJ kali FCPA kali FCHS kali FCUK, di mana nilai yang pertama kita lihat adalah C0 didapat dari tabel 4-1 dengan satuan SMP per jam. Kita lihat tabelnya 2/2 tidak terbagi, maka 2800 per 2 arah, satu arah 2800. Kemudian lebar jalur dilihat dari tabel 4-3 yang ini 2/2 tidak terbagi, lebar efektifnya 10 maka 1,29. Berikutnya adalah FCPA, karena tipe jalan kita adalah tak terbagi dengan presentasinya tadi seperti ini di MP tadi 5248, maka yang mendekatinya adalah 50-50, maka kita mengambil angkanya 1. Kemudian FCHS, hambatan samping dengan bahu dengan 2/2 jalan tidak terbagi, kriteria sangat rendah, lebar bahu 1,5, maka kami mengambil 0,99. Kemudian FCUK di tabel 4-7, FCUK ya ini. FCUK ini diambil dari jumlah jiwa. Tadi jumlah jiwanya Kota Kupang 455.500 jiwa di kisaran 0,1 sampai 0,5 juta, maka kota kecil maka diambil 0,9. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus C0 dikali FCLJ dikali FCPA dikali FCHS dikali FCUK, maka dihasilkan nilai C. Kemudian arus lalu lintas total SMP per jam didapat dari sini tadi. Ini di sheet sebelumnya total SMP per jam R1 dan R2 ditambahkan. Kemudian derajat kejenuhan didapat dari arus lalu lintas total per SMP per jam dibagi kapasitas, maka didapatkan nilai seperti ini 0,967. Kesimpulannya, jalan diamati ini sudah mencapai kapasitas maksimum sehingga sangat disarankan untuk menambah jalur kendaraan. Yang terakhir, kecepatan. Di kecepatan ini kami mensurvei 3 kategori, di mana kategori pertama sepeda motor, kategori kedua kendaraan ringan, kategori yang ketiga kendaraan berat. Kami mensurveinya berdasarkan tabel yaitu 15 menit dari jam 6 jam 8, kemudian di periode kedua jam 11 jam 1, di periode terakhir jam 4 sore sampai jam 6 sore. Di kecepatan ini yang kami hitung pertama adalah rata-rata average. Rata-rata dari semua kendaraan yang lewat kecepatannya berapa. Kemudian setelah kami mendapatkan average, kami mengkonvertnya ke SMS dengan rumus average ini jarak dibagi average. Jarak kami dibagi average untuk mendapatkan SMS M/S, konvertnya dari average ke SMS. Kemudian setelah mendapatkan SMS dengan satuan meter per sekon, kami mengkonvert lagi ke satuan kilometer per jam, di mana kami menggunakan rumus SMS ini kami kalikan dengan 3.600 dibagi 1000, karena di sini 3,6, makanya kami menaruhnya di sini 3,6 saja. Setelah itu kami menghitung SMS sepeda motor dengan rumus jarak dibagi 1/10
Kenapa 1/10? Karena ada 10 kendaraan yang ditinjau. Jika hanya 2, berarti di sini rumusnya cuma 2. Kemudian dikali dengan jumlah ini semua, dikali dengan 3.600 dibagi 10. Mari kita lihat untuk kendaraan ringan juga sama. Rumusnya seperti yang tadi. Tapi bedanya di sini kita zoom di kendaraan ringan 10. Sekarang kita lihat di kendaraan berat. Seperti yang saya bilang tadi, jika kendaraannya cuma 1, maka di rumus ini 1/n ya. Makanya n-nya saya buat 1. Rumus ini berlaku di semua interval, lajur kiri maupun lajur kanan, untuk mendapatkan nilai SMS. Kemudian fluktuasi kecepatan jam puncak ini kita ambil antara rata-rata SMS SM jam puncak di lajur kiri dengan lajur kanan. Jadi rumus simpelnya SMS SM di kiri ditambah SMS SM di kanan dibagi 2 selama 4 interval di jam puncak tadi, yaitu 645 sampai 745. Kemudian kami membuatkan grafik. Didapatlah grafik seperti berikut, dimana kita bisa melihat jam puncaknya ada di jam sekitar 7.30 sampai 7.45. Baik, sekian presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya presentasikan dapat saudara-saudara mengerti, saudara-saudara pahami, dan saudara-saudara bisa menggunakannya untuk hal-hal yang berguna. Terima kasih untuk waktunya. Salam. It's a wedding.